Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 6 subtema 1, yaitu tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak masih ingat kan apa sumber daya alam itu? Yang belum ingat, diingat-ingat lagi ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, memanfaatkan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi itu dimanfaatkan untuk aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga, bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium, marmer untuk bahan bangunan rumah atau gedung, belerang sebagai campuran bahan warna dan bahan baku pembuat korek api, nikel untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat, dan grafit untuk bahan pembuat pensil dan isi baterai. Kondisi geografis suatu wilayah memengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Berikut beberapa aktivitas penduduk berdasarkan kondisi geografis suatu wilayah. Lingkungan dataran tinggi, potensi sumber daya alamnya ada brokoli, wortel, apel, kentang, ada teh, ada perkebunan kopi. Sedangkan mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah, potensi sumber daya alam, padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Sedangkan di lingkungan pantai, potensi sumber daya alam, ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakat, nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Nah, supaya sumber daya alam masih bisa kita gunakan, maka kita harus menghemat dalam penggunaannya.
Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.